Om, itu beras Om? Beras? Beras apa tanam? Gokil, gokil. Ini pencinta bonsai. Tiga action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan kita lagi nongkrong di Kopdar Markas Mari Berkarya Bersama. Dan ini adalah komunitas dari bonsai Palembang. Jadi kali ini gue mau ngobrol sama kakak. Siapa nama kak? Kak Suwandi nih, Kak Suwandi. Yang ini yang gagas acara ini guys. Khususnya untuk komunitas bonsai yang ada di Palembang. Ya, oke kita sedikit tanya-tanya. Kenapa nih kak? Istilahnya tuh ngumpulin teman-teman pencinta, penghobi, pembuat, peseni gitu kan? Ngumpulin di sini semua itu tujuannya apa nih kak? Oke, mungkin sebelum aku jawab itu tadi ya. Jadi di sini sebenarnya bukan komunitas, sekadar ajang silaturahmi. Jadi sesuai tema maksud dari kata-kata markas itu ya, berkarya bersama. Ini komunitas mungkin kurang tepat ya kali mas ya. Jadi langsung ke pertanyaan. Jadi tujuannya mungkin ya tujuan jadi kita mengambil dari tahun ini temanya sih silaturahmi sedikit banyak tadi juga kita bahas sisanya bonus Ini buat ini juga buat kumpul ajang perkenalan juga nanti buat teman-teman pebonsai di seluruh Indonesia khususnya biar mereka tahu gitu loh. Di sini tuh di Palembang tuh ada komunitas, istilahnya tuh ada pemain bonsai, itu ada penggiat seni, peseninya gitu ada di Palembang. Nah ya disinilah kumpulnya gitu. Untuk sementara kita kumpulin seperti ini dulu ya. Iya. Ngobrol, sharing. Gitu. Nanti kedepannya insya Allah kita ngadain apa gitu kan. Jadi ini titik baliknya kita kumpul sama teman-teman ini silaturahmi. Jadi ada sedikit edukasi buat pemula ya. Mereka haus akan ilmu bermain bonsai karena apa? Selama ini teman-teman mungkin ada sedikit banyak memain bonsai ini belum tahu kriteria apa yang harus dimainkan gitu. Takutnya nanti salah maksudnya salah ini ya persepsi gitu guys. Karena bermain bonsai tidak cukup 1 atau 2 hari. Kan proses sangat panjang dan seni ini pun seni yang tidak usai, suka dibilang kawan-kawan seni tidak usai. Terus
kalau mereka tidak mencari ilmu pohon ini sendiri, waktu itu terbang percuma. Karena apa? Tadi sudah dengar dari masukan kawan-kawan gitu. Kita maunya bermain bonsai ini seperti apa? Kalau memang ingin berjual atau sebagai masyarakat gitu kan, kita harus tahu kira-kira pohon yang bakal kita yang jual gitu ya. Terus kalau memang mau ingin main kontes kayak apa. Dan satu lagi, kalau kita ingin berimajinasi untuk membuat satu karya pohon bonsai, tetap harus menggunakan konsep terus apa namanya pertanggungjawaban. Mungkin dari sudah kita bahas pertanggungjawaban apa gitu bermain pohon. Intinya bonsai ini kan termasuk juga istilahnya itu komoditi ya Bang ya. Kalau bilang ini, soalnya saya lihat juga harga bonsai itu nggak murah-murah gitu kan kalau udah menang kontes gitu kan. Nah, kenapa sih bonsai itu bisa mahal tuh? Kenapa? Nilai apa yang bisa di kira-kira menurut Om Andi? Saya sih saya secara keseluruhan Gitu. saya kerusakan dari keseluruhan itu dari proses gitu. Karena untuk membuat suatu karya seni bonsai ini jadi berproses ini yang membuat proses gitu. Jadi dia untuk pencapaian suatu karya ini dari konsep ini, alur ke sini, gerak ke sini, ruang ke sini, komposisinya ini, dan secara keseluruhan memang menciptakan suatu karya yang harmonis, indah. Oke, satu lagi nih Bang, kalau teman-teman di pencinta bonsai ini kalau ngumpulnya itu di mana nih? Kalau untuk nongkrong atau sekedar sharing gitu, ngobrol gitu kan pasti kan ada tempat gitu, ada markas nih kan. Kayak judul ini markas gitu. Nah, itu sementara itu ada nggak gitu? Atau gimana? Ada teman-teman komunitas yang baru nih di YouTube pengen gabung, pengen sharing, ada nomor HP siapa gitu yang bisa dikontak gitu kan. Jadi nanti mungkin bisa dicantumkan di situ ya, channel ini bisa dicantumkan, nanti kita bisa. Jadi untuk proses pengetahuan ya. Atau ada Instagram, sosial media atau apa? Ada. Jadi di sini kita kalau secara keseluruhan itu ada perkumpulan penggemar bonsai Indonesia. Kumpulan penggemar bonsai Indonesia. Itu ada Instagram ya? Di media sosial banyak. Bisa kalau untuk di Palembang sendiri ada? Di Palembang sendiri ya itu sama. Berarti juru nyambung semua ya? Nyambung semua. Di sini pun kalau kita membicarakan komunitas untuk tempat belajar itu banyak sekali. Teman-teman sini sudah kita buka tadi bahwa teman-teman siap memberikan edukasi karena para penggiat pekerja bonsai ini mereka sudah membuka diri untuk berbagi ilmu supaya teman-teman yang ingin belajar bonsai ya boleh kesini, boleh nanti kontak langsung ke boleh abang ini, kakak ini, yang lain-lain juga banyak sih sebenarnya. Banyak. Nanti kalaupun ada pertanyaan atau proses edukasi pembelajaran gitu kan, di komen aja di kolom komentar kalau mau nanya-nanya gitu nanti. Kalau semua ada pembelajaran di situ, sumpah masa yang saya jawab nih, saya carikan yang bisa menjawab. Tetap kita sama-sama belajar karena berproses ini waktunya nggak sebentar, panjang kan. Jadi mungkin di sini juga saya masih belajar, harap belajar. Teman-teman di sini masih banyak. Ya di sini juga banyak sih komunitas pada senior yang ngerti, yang tahu, yang ibaratnya tuh yang ngerti bonsai lah, gitu kan banyak kan. Mungkin dibaliknya itu tadi kita mengadakan acara ini intinya bersamaan, gitu ya. Bersamaan. Oke. Jadi motonya satu, tulus. Oke. Tulus, sisanya bonus. Asik. Oke, masuk. Oke, segitu aja ya guys. Kita udah ketemu sama Abang. Iya. Abang siapa tadi? Abang Octavianus Suwandi. Ada Instagram juga ada? Di media sosial. Media sosial Instagram ada? Ada. Apa Instagram Bang? Lupa. Nanti di tag aja ya, aku lupa dia. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya. Sampai jumpa lagi. Ciao.